Halo viewers, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Biar bisa terus semangat nggak jadi beban ortu. Jadi kali ini saya akan membahas film Maleficent, Mistress of Evil. Filmnya cukup mendongengkan ya, tentunya beradrenalin juga. Cocok dibahas di udara yang dingin ini, sedingin hatimu. Hehe. Menceritakan pernikahan dari anak sang Ratu Frey yang disebut Iblis dengan seorang pangeran dari kerajaan musuh. Tanpa berlama-lama, siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda, kita masuk ke pembahasan film. Berlatar sebuah kerajaan bernama Alstead yang berseberangan dengan sebuah hutan yang terlihat mendongengkan bernama Moor. Di mana terdapat 3 warga kerajaan Alstead terlihat sedang memburu makhluk serta keindahan di hutan Moor. Di saat salah satu warga mengejar peri jamur kecil, 2 warga lainnya dihampiri sesosok makhluk dan menghabisi mereka berdua. Mendengar teriakan dari kedua rekannya, warga ini pun segera berlari kembali menuju kerajaannya dengan membawa 1 makhluk peri dan 1 bunga bernama Tom Bloom. Sesampainya di kerajaan, ia memberikan hasil buruannya kepada seorang di balik pintu dan diberikan sebuah koin, dengan kata lain ia menjualnya. Keesokan harinya, kita pun disuguhkan dengan keindahan dari daerah teritorial hutan Moor. Selain keindahan alamnya, terdapat seorang putri yang sama indahnya, baginda bernama Aurora. Namun Aurora tidak mampu mengeluarkan spell ice seperti di Mobile Legends, melainkan ia adalah pemimpin dari hutan Moor. Di sela kedekatannya dengan makhluk-makhluk lucu, indah dan tentu tidak masuk akal, ia dihampiri oleh seorang pria. Ya, pria tersebut adalah seorang pangeran tunggal dari kerajaan Alstead. Kedatangan Baginda Philip yang ternyata bertujuan untuk melamar sang kekasih, yakni putri Aurora. Mendengar janji sucinya, Aurora pun menerima dan dengan penuh gairah ia meminta ciuman rimba. Pangeran Philip pun memberi pesan ke Aurora bahwa ia diundang makan malam ke kerajaan bersama sang ibunda dengan tujuan pertemuan resmi lamaran dengan orang tuanya. Mendengar kisah cinta di tengah rimba, sang gagak bernama Dieval yang merupakan asisten Maleficent, ia pun segera memberitahu mengenai kabar pernikahan tersebut. Ya, mari kita berkenalan dengan ibu angkat Aurora, inilah sang Maleficent. Mendengar kabar dari sang gagak, Maleficent pun turun dari guanya dan menemui putri Aurora. Singkat cerita, mendaratnya Maleficent di hutan bak helikopter menyapu sekitar dengan angin. Serontak ia pun menolak permintaan sang anak dikarenakan ia dengan kaum manusia sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Namun putri Aurora dengan kulit putih susunya merayu sang Ratu Moor untuk mau menghadiri dengan memegang teguh azas cinta. Bergigi tajam, bersayap dan bertanduk mengerikan, ternyata lembut dalamnya. How kind of you to invite me this evening. Maleficent pun mau menuruti kemauan anaknya untuk menghadiri jamuan. Saking cintanya, ia sampai melatih dirinya agar tidak terlihat mengintimidasi oleh penampilannya. Namun berbeda dengan ibu pangeran yang justru kebalikannya terlihat mempersiapkan sebuah pertempuran. Padang bulan pun tiba dengan elegan dan mistis sihirnya. Maleficent, Aurora dan Dieval pun menghadiri jamuan. Sesampainya di kerajaan, kondisi terlihat baik-baik saja. Namun saat Maleficent bertemu dengan Raja John dan Ratu Inggris, serontak suasana menjadi tegang. Mewah bermartabat ternyata tidak sesuai ekspektasi. Maleficent yang datang dengan penuh korban kontra hati, ia justru mendapatkan perlakuan intimidasi dari sang ratu. Contain your animal, or I... Hingga saat perbincangan semakin mendalam, Raja John terlihat mendukung namun tidak untuk ratu. Dan dengan lancangnya sang ratu mengatakan bahwa Aurora akan menjadi milik kerajaan sepenuhnya bila ingin menikah dengan Philip. Serontak Maleficent pun terbangun dan membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Memanfaatkan momen dramatis, Ratu Inggris menusuk sang raja dengan jarum beracun secara sembunyi-sembunyi. Dilanjut dengan licik menuduh Maleficent melakukan kutukan kepada sang raja. Tentu putri Aurora kecewa melihat kejadian manipulatif itu dan tidak mempercayai ibunya sendiri. Maleficent yang sedih pun meninggalkan kerajaan termasuk sang anak. Namun tentu kerajaan tak jauh dari politik.
Di luar kerajaan sudah ada ajudan sang ratu bernama Garda menembak Maleficent dari kejauhan hingga ia terjatuh di kedalaman laut. Namun tanpa diduga, muncul sosok makhluk yang mirip dengan Maleficent terjun dari atas langit dan menolong Maleficent. Pasca kejadian gagalnya jamuan makan malam, Ratu Inggris malah semakin mencuci otak Aurora agar berpihak kepadanya dan memerintahkan pasukan untuk bersiap berperang. Ditambah ia menemukan sebuah senjata baru dari bubuk besi dan bunga bloom, hasil eksperimen dari penelitinya bernama Lickspittle untuk memusnahkan Maleficent beserta makhluk Moor. Segera ia pun memerintahkan pasukannya untuk mencuri bunga Tom Bloom. Aurora pun memutuskan untuk kembali ke hutan Moor untuk berbicara dengan ibunya. Namun saat ia sampai di sana, ternyata Maleficent tidak berada di lokasi. Singkat cerita, Maleficent pun terbangun di sebuah tempat mirip seperti sarang burung dengan dirinya yang sudah diobati. Penasaran dengan tempat apa saat ini ia berada, hingga di sela penelusurannya ia menemukan sebuah tempat yang dimana para kaumnya terlihat sedang berunding untuk merencanakan sebuah peperangan. Kita pun juga dijelaskan bahwa mereka termasuk Maleficent merupakan makhluk yang disebut Frey. Dipimpin oleh pria bernama Bora. Di sini salah satu kaum Frey bernama Conall sempat tidak setuju apabila keadilan ini diselesaikan dengan peperangan. Namun para kaum Frey yang sudah terlanjur sakit hati atas kebrutalan manusia, mereka pun tidak mendengarkan pendapat Conall. Selesai rapat, Maleficent pun diajak jalan sembari mengungkap jati diri Maleficent. Ia pun diperkenalkan kaumnya sendiri dari berbagai spesies, dan saya melihat hal unik di mana penampilan setiap spesies Frey berikut kemampuannya mengikuti di mana habitat mereka berada. Namun kalian akan dibuat tercengang ketika spesies Maleficent berbeda dari yang lain, yakni ia merupakan keturunan langsung dari makhluk mitologi yakni Phoenix. Dan oleh sebab itulah Maleficent diberikan kekuatan yang dahsyat. Di sela kehangatan kaum Frey, tiba-tiba Maleficent merasakan sesuatu yang tidak beres di hutan Moor, dan segera ia pun menuju ke hutan Moor. Benar saja, sesampainya ia di sana, Maleficent melihat bunga bloom sudah dibabat habis, dibarengi dirinya bersama Bora dan Conall diserang oleh pasukan Alstead. Saat peluru mengarah ke Maleficent, Conall menghadangnya. Tentu Conall pun sekarat terkena peluru dan mereka pun menyelamatkan diri. Singkat cerita, Aurora dan Philip pun tetap melakukan pernikahan. Namun di sini Aurora mulai merasa tidak nyaman dengan segala aturan aneh dan mencurigakan. Sang ajudan Ratu Garda pun mengumumkan acara pernikahan melalui trompet yang menggelegar sampai ke hutan Moor, di mana penghuni hutan Moor diundang untuk segera hadir ke acara pernikahan. Namun saat para penghuni hutan Moor sampai di gereja, mereka ternyata dijebak, gereja diblokir dan mereka pun dibunuh menggunakan senjata baru yang mereka miliki tanpa bisa lari kemana-mana. Sadar akan terjadi pembantaian besar-besaran, Aurora pun segera bertindak. Tak lupa ia memberitahu kepada Philip mengenai kelicikan ibunya. Tak lama kaum Frey tiba dan peperangan pun terjadi. Pangeran Philip sempat mencoba menghentikan ibunya mengenai kebusukannya, namun Ratu Inggris malah semakin menunjukkan kebusukannya dengan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap anaknya sendiri. Namun pangeran berhasil meloloskan diri. Aurora bersama Diaval mencoba menyelamatkan penghuni Moor, namun mereka dihadang prajurit Alstead. Situasi makin tak terkendali, namun tiba-tiba ya, muncullah Maleficent dengan baju tempur seksinya, dilanjut merubah Diaval menjadi beruang untuk menyelamatkan penghuni Moor, dan ia pun memporak-porandakan pasukan yang menyerang kaumnya. Di sini Maleficent sempat melihat pangeran yang mencoba membuat janji perdamaian dengan pemimpin Frey, di mana Philip mencoba untuk mengakhiri peperangan dengan cara kekeluargaan dan solusi penyatuan dengan pernikahan antara dirinya dengan Aurora yang dapat menyatukan Alstead dan Moor. Serontak Panglima Parsifal pun memerintahkan pasukan untuk menghentikan penyerangan. Berikut dengan Bora juga memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Singkat cerita, Maleficent pun langsung menemui sang ratu dan ingin membuat perhitungan. Saat sang ratu ingin dicincang Maleficent, Aurora datang menghampiri Maleficent dan ia pun meminta maaf atas kekilafannya. Momen haru tersebut dimanfaatkan Ratu Inggris untuk menembak Aurora, namun Maleficent menyelamatkan Aurora dengan mengorbankan dirinya, dan Maleficent pun binasa menjadi abu.
Di sini saat sang ratu semakin sadis, ia merasa telah menang melawan Maleficent. Ia mengatakan akan memanipulasi kembali cerita ini semua, membuat seolah-olah ia adalah pahlawan dan Maleficent adalah iblis. Dengan deru tangis dan sakit yang mendalam, Aurora pun meneteskan air mata dan menyerang sang ratu. Namun apalah daya, Aurora hanya perempuan yang pandai berdandan bukan berperang. Tapi tiba-tiba, dari tetesan air mata Aurora, Maleficent hidup kembali dengan sosok yang mengerikan, yaitu makhluk mitologi Phoenix. Lagi-lagi adegan klasik menyebalkan terjadi lagi. Ratu Inggris mendorong Aurora hingga terjatuh. Dengan cinta seorang ibu, Maleficent pun menyelamatkannya. Tak lama Phoenix tersebut kembali berubah menjadi Maleficent yang perkasa. Hello, Beastie. Dan cinta mereka berdua kembali bersemi. Dilanjut, Maleficent pun menghancurkan senjata jahanam sang ratu untuk memulihkan sang raja. Pangeran Philip bersama Putri Aurora pun mendeklarasikan hari itu merupakan hari perdamaian dan pernikahan pun tetap dilanjutkan. Dengan sihir cetar membahananya, seketika suasana kerajaan yang hancur berubah menjadi kerajaan bak kedongeng. Namun Ratu Inggris masih saja sempat-sempatnya nerocos. Maleficent pun segera menutup mulut bau kambingnya. Nah kan, jadi kambing malahan. Dilanjut Raja John yang kini sudah terbangun seperti aki-aki di pagi hari mau ngopi. Sebelum acara pernikahan, si kambing berkalung berlian sempat ikut hadir. Namun sang Raja John memutuskan untuk membiarkannya jadi kambing. Ya, kambing yang berisik. Dengan segala kebaperan acara pernikahan dan happy ending, Pangeran Philip dan Putri Aurora pun sah menjadi pasutri. Kisah pun ditutup dengan semua kaum hidup berdampingan dan Maleficent berpesan akan menemuinya kembali saat Aurora sudah memiliki momongan. I'll see you at the christening. Film pun berakhir. Waduh, seru. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Pesan yang bisa kita ambil, bermartabat, santun, dan pencitraan lainnya tidak membuat orang menjadi pribadi yang baik. Tak peduli sebrutal apa kalian, karena pribadi yang baik sesungguhnya adalah ia yang suka membantu sesama dalam kebaikan. Saya Kang Waru izin undur diri. Sekian.